Bab 531. Cusuan tidak langsung mencarinya, melainkan menerima hadiah dari sistem. Perpanjangan jalur Dao sejauh 2 juta mil memungkinkan jalur Dao Cusuan mencapai tanda 3 juta mil. Kebanggaannya kepada para kultivator alam Dao Yuan akhirnya akan menjadi kenyataan. Cusuan sekali lagi memasuki keadaan pencerahan. Di tengah kekacauan itu, saat 9 zona menjadi damai kembali, orang dapat melihat jalan kuno yang mengarah ke kedalaman kekacauan. Yang Mulia He dan para ahli lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius. Perubahan di 9 zona tersebut telah melampaui ekspektasi mereka. Yang pasti, pengetahuan mereka tentang 9 zona tersebut telah hilang. Ras yang telah dikeluarkan kemungkinan besar tidak akan dapat kembali ke 9 zona. Ini bukan hal yang baik. Suasana hati para kultivator alam Dao Yuan 9 ekstrim bahkan lebih buruk lagi. Tidak dapat memasuki 9 zona berarti seseorang tidak akan dapat memutus sumber jalur Dao mereka dan kekuatan mereka akan tetap stagnan. Satu-satunya hal yang dapat mereka perhatikan adalah jalan kuno itu. Mereka telah mengirim seseorang untuk menelusuri jejak jalan kuno itu untuk mengetahui tujuan akhirnya. Sekarang, pertanyaannya adalah apakah mereka bisa memasuki 9 zona dari ujung jalan kuno itu? Ekspresi Pan San muram. Ia menatap 9 zona itu dengan wajah muram, bertanya-tanya apakah kegagalan rencana itu sebuah kecelakaan atau jebakan. Mengingat seluruh proses penyiapannya, tidak ada cacat, dan tidak ada tanda-tanda sesuatu yang salah dengan Hei Yue. Dia jauh lebih lemah daripadanya, dan jiwa sucinya juga dalam keadaan tidak aktif. Lebih jauh lagi, dia juga telah mengembangkan teknik rahasia yang diajarkan padanya. Apakah itu kecelakaan? Apakah jiwa dewa yang terbangun itu lebih mengerikan dari yang ia duga? Pan San merasa sulit untuk memahaminya. Dengan kekuatannya, bahkan jika jiwa Hei Yue telah terbangun, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan secercah kesadarannya? Intuisinya mengatakan bahwa seseorang telah merusak rencananya. Keberadaan dari 9 zona. Pan San tidak dapat memahami mengapa atau bagaimana makhluk sekuat itu bersembunyi di 9 zona. Orang-orang itu dibatasi dan hanya bisa bergerak di ruang sempit mereka, atau setengah lumpuh. Bagaimana mungkin mereka masih bisa menggagalkan rencananya? Mungkinkah salah satu dari mereka telah pulih? Pan San tidak mau, kesal, dan tidak berdaya. Menatap jalan kuno itu. Mengapa jalur cahaya yang membentang ke jurang kekacauan ini terasa begitu familiar? Seolah-olah hal itu pernah muncul sebelumnya, saat dia masih lemah. Namun, waktu telah berlalu terlalu lama, dan ia telah terluka parah beberapa kali. Beberapa ingatannya tentang masa-masa lemahnya telah terpengaruh sampai batas tertentu. Yang Mulia He juga menatap jalur cahaya yang menyebar dari 9 zona ke jurang kekacauan. Dia mengangkat alisnya seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia menatap Pan San, sang makhluk kacau yang kuat. Tentu saja, dia sekarang dapat melihat bahwa Pan San belum pulih dari luka-lukanya. Meski begitu, dia tetap bukan tandingannya. Tak seorang pun yang hadir dapat menandinginya. Sekalipun mereka bergabung, mereka mungkin takkan mampu melawan Pan San. Lagi pula, para ahli alam pencipta dunia terlalu kuat. Makhluk-makhluk kacau tidak benar-benar ahli dalam alam pencipta dunia, tetapi dalam hal kekuatan, mereka tidak ada bedanya. Jika Pan San menjadi gila dan menyerang mereka, tidak akan ada seorang pun yang selamat. Tentu saja, ras abadi, ras surgawi, dan ras iblis semuanya memiliki ahli alam pencipta dunia mereka sendiri. Ras-ras di dunia kekacauan kuno juga memiliki ahli seperti itu, jadi kecuali Pan San yakin akan peluang bertahan hidupnya melawan banyak ahli alam pencipta dunia, ia tidak akan melakukan hal seperti itu. Makhluk-makhluk kacau itu kuat, tetapi di antara mereka ada yang lebih kuat dan lebih lemah. Mereka yang belum lahir saat kekacauan itu terjadi secara alami lebih lemah daripada mereka yang lahir. Apakah kamu mengingat sesuatu? Pan San bertanya kepada Yang Mulia He. Dari ingatan saya, sepertinya ada situasi serupa. Namun, saya masih lemah saat itu dan belum mencapai alam Dao Yuan, jadi saya tidak terlalu paham detailnya, kata Yang Mulia He setelah berpikir sejenak. Sebenarnya, bukan karena dia lemah saat itu, tetapi karena dia merasakan adanya bahaya dan memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan di alam rahasia ras abadi. Hanya ketika bahaya telah berlalu barulah dia keluar dari pengasingannya dan memasuki alam Dao Yuan. Sampah. Pan San langsung berkata dengan nada meremehkan. Dia adalah leluhur generasi kedua dari ras abadi, dan telah ada begitu lama, namun dia bahkan tidak tahu banyak. Yang Mulia He tampaknya tidak marah sama sekali.
Ia menatap jalur cahaya yang menyebar dari 9 zona menuju jurang kekacauan dan berkata setelah beberapa saat, situasi serupa saat itu sepertinya ada hubungannya dengan orang itu. Mo Zun dan yang lainnya tercengang. Orang itu. Mendengar ini, Pan San tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah berkali-kali saat ia berkata, situasi serupa saat itu disebabkan oleh orang itu. Ya. Yang mulia dia mengangguk. Mo Zun, Dewa Du, dan Kun Zhen mendengarkan dalam diam. Di hadapan Yang Mulia He dan Pan San, mereka semua adalah junior. Namun, mereka tahu siapa orang itu. Meskipun mereka tidak tahu namanya, mereka telah mendengar legenda tentangnya. Dialah yang menciptakan teknik kultivasi umat manusia. Jalan kuno menuju jurang kekacauan. Bencana abisal besar. Pan San akhirnya mengingat kembali kenangan masa lalunya dan dengan dingin melontarkan kata-kata ini. Yang Mulia dia tertegun sejenak sebelum ekspresinya berubah. Bencana abisal besar. Benar. Pan San menganggukkan kepalanya dengan berat. Mo Zun adalah orang yang tidak sabaran, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Senior He, apa saja benda itu? Dia tidak berani bertanya langsung pada Pan San, karena takut membuatnya marah dan dijadikan contoh. Yang Mulia dia memiliki sifat yang baik hati dan tidak akan menyerangnya dengan gegabah. Pernah terjadi kecelakaan di 9 zona. Entah bagaimana kejadiannya, tapi orang itu menyebabkan bencana dao besar berakhir lebih awal, yang berujung pada bencana abisal besar. Ekspresi wajah Yang Mulia He tampak berat. Jalur kuno jurang kekacauan adalah jalur menuju jurang kekacauan dari 9 zona. Bencana abisal besar berasal dari jurang tersebut. Selama periode itu, banyak makhluk hidup dari 9 zona mati, dan banyak ras juga musnah. Begitu jurang kekacauan menduduki 9 zona, energi takdir semua ras akan terputus sepenuhnya dari Dao Agung, dan jalan masa depan mereka tidak akan diketahui. Ekspresi Mo Zun dan yang lainnya berubah. 9 zona saat ini jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menahan invasi jurang kekacauan? Jika 9 zona itu ditempati oleh makhluk-makhluk jurang, itu akan menjadi krisis besar bagi semua ras. Bagaimana bencana abisal besar berakhir? Dewa Du tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu. Yang Mulia He menggelengkan kepalanya. Baik Dewa-Dewa Du maupun Mo Zun mengutuk dalam hati. Bagaimana mungkin leluhur generasi kedua dari ras abadi tidak tahu? Mungkinkah dia bersembunyi saat itu dan belum mengalaminya, jadi dia tidak tahu? Apakah ini berarti bencana dao besar telah berakhir? Leluhur Yuan Shan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mereka telah berjaga-jaga terhadap datangnya malapetaka dao besar, tetapi malapetaka itu berakhir bahkan sebelum dimulai. Itu sungguh lelucon yang keterlaluan. Yang Mulia He memandang 9 ahli alam Dao Yuan ekstrim dan berkata setelah hening sejenak, bagimu, bencana abisal besar jauh lebih mengerikan daripada bencana Dao besar, terutama mengingat kamu belum memutus sumber jalur Daomu. Dikabarkan bahwa makhluk hidup dari jurang akan melahap sumber jalur Dao para kultivator alam Dao Yuan dan memperoleh pengakuan Dao Agung, menjadi makhluk dari 9 wilayah. Ekspresi para ahli alam Dao Yuan 9 ekstrim yang hadir berubah drastis. Mereka tidak dapat memasuki 9 wilayah itu dan bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Jika sumber jalan Dao mereka dilahap, akibatnya tidak akan terbayangkan. Dalam situasi mereka saat ini, mereka ditolak oleh Dao besar dan bahkan tidak dapat menyembunyikan sumber Dao besar mereka. Mungkinkah bencana abisal besar dipicu oleh kembalinya orang itu? Mo Zun menatap 9 zona itu dengan ketakutan. Selalu ada rumor bahwa orang itu telah meninggal. Lagi pula, dia sudah lama tidak muncul. Akan tetapi, hanya orang itu, yang berhasil mencapai prestasi ini, jadi munculnya kembali jalur cahaya mungkin berarti dia telah kembali. Itu tidak ada hubungannya dengan orang itu. Lagi pula, dia sudah lama menghilang. Yang Mulia dia menggelengkan kepalanya. Dia menatap Pan San. Perubahan di 9 zona tersebut kemungkinan besar terkait dengan Pan San. Ia tidak tahu apa yang telah dilakukan Pan San. Pan San tentu saja tidak akan menjelaskan apapun. Ia mendengus dingin dan menuju ke jurang kekacauan. Mengapa jiwa suci itu memicu bencana abisal besar? Mungkinkah jiwa dewa itu berhubungan dengan jurang? Apakah ia lahir di jurang kekacauan? Tak seorang pun yang hadir berani menemui Pan San untuk meminta penjelasan. Lagi pula, kekuatan mereka lebih rendah daripada Pan San. Krisis yang sesungguhnya telah tiba. Mari kita bersatu. Jika bencana abisal besar tidak ditangani, dampaknya tidak hanya akan terasa di 9 zona.
Kalian harus tahu bahwa perubahan dalam kekacauan juga berkaitan dengan jurang kekacauan, dan akan menyebar ke wilayah kekacauan kita kapan saja, kata Yang Mulia He dengan suara berat. Para ahli dari 9 zona kembali ke dunia kekacauan kuno dengan cemas untuk membahas tindakan pencegahan. Chu Xuan terbangun dari lamunannya dan menatap jalan kuno itu. Sepertinya jalan itu akan segera terbuka. Ia harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Ia tidak bisa meninggalkan para petani di 9 zona untuk mengurus diri sendiri. Mereka harus mengambil inisiatif. Chu Xuan memandang Hong Yuanchu dan para kultivator alam Dao Yuan lainnya. Kini setelah hukum Dao Surgawi melingkupi wilayah Surgawi, ia tahu persis berapa banyak kultivator alam Dao Yuan yang ada di 9 zona, serta tingkatan mereka. 9 zona saat ini mungkin merupakan yang terlemah yang pernah ada dalam sejarah. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mencapai tanda 5.000 mil. Bahkan dengan memperhitungkan keberadaan khusus yang tersembunyi dan orang-orang yang setengah lumpuh, yang bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk pulih, keadaan tetap suram. Bagaimanapun, orang-orang yang bersembunyi itu tidak akan gegabah mengungkapkan diri. Beberapa bahkan dibatasi dan tidak bisa meninggalkan tempat mereka berada. Chu Xuan memandang Hong Yuanchu. Ahli manusia ini juga merupakan pemimpin para ahli alam Dao Yuan umat manusia. Dia sebenarnya telah bersentuhan dengan secerca energi hukum yang kacau dan memperoleh peluang besar. Kecepatan dia dalam memperluas jalur daunnya telah meningkat secara dramatis, dan dia telah mencapai tanda 4.000 mil. Kekuatan Motu juga meningkat selama periode ini, begitu pula para kultivator alam Dao Yuan ras iblis lainnya yang telah berpindah agama ke agama Buddha. Soaring Floor Dragon juga berhasil memahami prinsip monster Dao. Perubahan di dunia berakhir, dan Hong Yuanchu juga terbangun dari pemahamannya. Chu Xuan berkata dalam obrolan grup, 9 zona telah berubah. Bencana Dao besar telah berakhir lebih awal. Sekarang, jalur kuno jurang kekacauan telah terbuka, dan bencana abisal besar akan datang. Ketika Hong Yuanchu dan yang lainnya mendengar bahwa bencana Dao besar telah berakhir lebih awal, hati mereka menegang bahkan sebelum mereka sempat merayakannya. Jalan kuno menuju jurang kekacauan. Bencana abisal besar. Chu Xuan melanjutkan, sekarang setelah 9 zona terhubung dengan jurang kekacauan, makhluk hidup di jurang itu akan segera menyerbu. Ras-ras di 9 zona perlu bergabung untuk melawan mereka. Makhluk hidup di jurang kekacauan tidak dikenali oleh 9 zona atau Dao Agung. Jika mereka ingin diterima oleh Dao besar dan meninggalkan jurang kekacauan, mereka harus melahap sumber ras di 9 zona untuk menyembunyikan aura jurang kekacauan dan memperoleh pengakuan Dao besar, yang memungkinkan mereka bertahan hidup di 9 zona. Lingkungan di jurang kekacauan itu keras. Setiap makhluk hidup di jurang kekacauan memiliki impian seumur hidup untuk menjadi makhluk hidup di 9 zona. Maka datangnya bencana abisal besar merupakan malapetaka bagi makhluk hidup di 9 zona. Mereka akan membunuh makhluk hidup di jurang kekacauan, atau dibunuh atau dimangsa oleh mereka. Jurang kekacauan itu berbahaya, tetapi ada juga peluang. Dengan membunuh makhluk hidup di jurang kekacauan, seseorang dapat memperoleh takdir Dao Agung, yang akan membantu mereka berkultivasi lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, 9 zona tersebut merupakan kesempatan bagi makhluk hidup di jurang kekacauan, dan jurang kekacauan juga merupakan kesempatan bagi makhluk hidup di 9 zona tersebut. Hong Yuanchu dan yang lainnya terkejut. Mereka menyadari bahwa krisis sesungguhnya di 9 zona akan segera datang. Sekalipun mereka tidak tahu banyak tentang jurang kekacauan, mereka tahu bahwa bencana apapun yang menggantikan bencana Dao besar tidaklah sederhana. Makhluk hidup di jurang kekacauan itu pastilah kuat. Mengapa kita mendapatkan takdir Dao Agung dengan membunuh makhluk hidup di jurang kekacauan? Kun He bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah hanya karena bencana Great Abyssal? Pasti ada alasannya, kan? Chu Xuan tersenyum. Jurang para pria itu adalah penjara. Makhluk hidup di dalamnya dianggap berdosa oleh Dao Agung. Chu Xuan memiliki beberapa dugaan tentang bagaimana jurang kekacauan itu muncul. Kemungkinan besar itu untuk menekan para ahli yang melanggar hukum kekacauan. Bahkan mungkin diciptakan oleh seorang ahli yang maha kuasa. Ia tidak tahu berapa banyak jurang yang ada dalam kekacauan itu. Namun, beberapa jurang yang lebih lemah kemungkinan besar merupakan hasil karya para ahli tertentu. Kami akan mengatur para ahli alam Dao untuk memasuki jalan kuno, kata Hong Yuanchu. Kelompok kultivator alam Dao Yuan menghela napas lega. Untungnya, ada batasan di sekitar jalan kuno tersebut.
Hanya kultivator alam Dao ke bawah yang bisa masuk. Jika tidak, mereka akan berada di bawah tekanan besar, dan bahaya dapat menimpa mereka kapan saja. Berita tentang jalan kuno dan bencana abisal besar akan disebarkan melalui para kultivator alam Dao Yuan ke berbagai ras di 9 zona. Bagaimanapun, para kultivator alam Dao Yuan ini merupakan eksistensi legendaris di 9 zona, jadi seharusnya mudah bagi mereka untuk memfasilitasi pembentukan aliansi guna mempertahankan 9 zona dan menyerang jurang kekacauan. Bagaimanapun juga, seluruh usaha ini merupakan suatu kesempatan, khususnya bagi mereka yang telah lama terjebak di alam Dao dan tidak mampu menerobos. Chu Xuan memandang tanah purba. Sudah waktunya bagi keberadaan istimewa itu untuk meningkatkan kekuatan dunia hantu dan menjadi penjaga siklus reinkarnasi. Bencana abisal besar niscaya akan mengakibatkan hilangnya banyak nyawa, dan siklus reinkarnasi akan memainkan peran besar dalam mengelola jiwa-jiwa yang mati. Chu Xuan memutuskan untuk membuat siklus reinkarnasi diketahui sehingga semua makhluk hidup di 9 zona akan mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan para ahli untuk menetapkan aturan. Dengan kekuatan siklus reinkarnasi saat ini, mustahil untuk menekan ahli alam Dao. Orang di tanah purba itu sangat cocok untuk mengawasi ini. Selain fakta bahwa jalur Dao-nya istimewa dan mirip dengan ras hantu, ia juga memiliki kekuatan dan potensi. Jika dia dapat pulih ke puncaknya, bahkan ahli alam Dao Yuan 9 ekstrim tidak akan dapat lolos dari aturan siklus reinkarnasi. Selain orang ini, Chu Xuan juga melihat secercah kesadaran dari kultivator Dao ekstrim. Ia berada di suatu ruang gelap gulita bagaikan jurang, dan seberkas kesadarannya tersebar dan mengambang di dalamnya. Dia sedang tertidur lelap. Tampaknya hanya ketika Dao ekstrim berada dalam bahaya pemusnahan, ia akan bangkit dan bertindak lagi. Chu Xuan menyipitkan matanya. Secercah kesadaran ini sangat istimewa, sejalan dengan keistimewaan Dao ekstrim itu sendiri. Pikiran ini tidak sengaja dipisahkan dari kesadaran utama, tetapi merupakan sisa kesadaran setelah kematian. Akan tetapi, sisa esensi asal yang dimilikinya terlalu sedikit, dan ia hanya dapat mempertahankan keadaannya saat ini dan tidak dapat pulih. Ji. Apakah dia leluhur ketiga umat manusia, pendiri Dao ekstrim? Setelah Chu Pingfan berubah menjadi dewa kekacauan kuno, ia kemungkinan akan sebanding dengan leluhur ketiga di puncaknya. Sayangnya, yang tersisa padanya hanya sedikit kesadaran, jadi wajar saja jika dia tidak akan bisa pulih ke kondisi itu sendirian. Setelah melihat secercah kesadaran ini, Chu Xuan menyadari bahwa Dao ekstrim milik Chu Pingfan berbeda dengan Dao ekstrim milik orang ini. Meskipun keduanya adalah Dao ekstrim, tetap saja ada perbedaan. Chu Xuan tidak dapat menilai mana yang lebih kuat. Gumpalan kesadaran yang tersebar di angkasa tiba-tiba berkumpul dan terbangun. Siapa itu? Ji. Suara Chu Xuan bergema di benaknya. Orang ini juga merupakan kandidat untuk prinsip Dao hantu. Jika pihak lain menjadi hantu, mereka dapat pulih dan membuat jalur kultivasi hantu yang mirip dengan Dao ekstrim untuk para hantu. Secercah kesadaran itu terkejut. Ia bahkan tidak tahu siapa yang berbicara kepadanya. Ya dan tidak. Chu Xuan mengangkat alisnya. Jawaban ini menarik. Keberadaan yang menakutkan, leluhur Dao ekstrim, memang tidak sederhana. Apakah dia benar-benar mati? Dia tidak dapat berhenti berpikir tentang orang pertama yang menciptakan teknik kultivasi manusia. Dikabarkan dia terjatuh. Bakat orang itu pasti lebih hebat lagi, kan? Bahkan setelah membantai para ahli dari berbagai ras dan dikepung, dia masih hidup. Bagaimana mungkin orang itu mati? Dia seharusnya melarikan diri ke dalam kekacauan itu. Apa maksudmu dengan ya dan tidak? Di antara para kultivator Dao ekstrim, hanya kau yang memiliki kekuatan seperti itu. Suara Chu Xuan terdengar dalam benaknya. Siapa kamu? Tanya Ji setelah hening sejenak. Ia terkejut. Meski hanya tersisa sedikit kesadaran, ia masih memiliki kekuatan tertentu. Akan tetapi, dia bahkan tidak dapat melacak asal transmisi suara itu, atau memblokirnya. Ini sungguh mengerikan. Chu Xuan tidak menjawab dan melanjutkan, kau bukan klon, juga bukan jiwa dewa yang telah dipisahkan. Tidak ada tanda-tanda kerasukan atau integrasi. Asal-usulmu memang Dao ekstrim. Mengapa ia ekstrim sekaligus tidak ekstrim? Tidak bisakah kamu melihatnya? Ji menjawab dengan suara berat. Aku punya dugaan, tapi aku tidak yakin, lanjut Chu Xuan. Ji, ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku mencarimu untuk memberimu kesempatan. Kesunyian.
Karena pihak lain mampu menemukannya, itu berarti akan mudah baginya untuk menghancurkan gumpalan kesadaran ini. Saya terbentuk dari jalur Dao. Tebakan Cusuan terkonfirmasi, membuatnya terdiam. Dia bahkan memotong sebagian jalur Dao-nya dan mengubahnya menjadi avatarnya sendiri. Apakah dia tidak takut jalur Dao-nya akan rusak parah? Hal ini sama saja dengan memutuskan fondasi kultivasi seseorang. Saat itu, avatar Dao ekstrim milikmu inilah yang membantai para ahli dari berbagai ras. Jika avatar Dao ekstrim dapat membantai para ahli itu, seberapa kuat tubuh utamanya? Lebih jauh lagi, bahkan makhluk sekuat itu tidak berani melawan langsung ras abadi, surgawi, dan iblis, dan terpaksa menggunakan avatar. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya ketiga ras tersebut. Bukan begitu. Aku tahu aku akan diburu semua orang, jadi di saat kritis, aku menggunakan avatarku untuk mati menggantikanku, katanya acuh tak acuh. Dia memang orang yang kejam. Ahli alam Dao Yuan manakah yang berani memotong jalur Dao-nya sendiri untuk menciptakan kambing hitam? Jika dia tidak berhati-hati, dia akan mati. Entah bagaimana, dia benar-benar berhasil. Yang lebih mengerikan lagi adalah avatar Dao ekstrimnya ini tidak sepenuhnya mati. Di mana tubuh utamamu? Ia melarikan diri ke dalam kekacauan. Setelah memutuskan jalan Dao, apakah bisa pulih? Anda meminta terlalu banyak, Tuan. Apa salahnya memberitahuku? 9 zona itu terisolasi, jadi aku tidak bisa tahu bagaimana keadaan tubuh utamaku. Kekuatan penolakan Dao Agung telah memutuskan hubungannya dengan tubuh utamanya. Belum lama ini, hukum kekacauan telah muncul. Meskipun kekuatan penolakan Dao Agung belum hilang, Ji, yang berada dalam kondisi khusus, pasti akan dapat menemukan beberapa informasi tentang tubuh utamanya. Siapa kamu? Apa niatmu? Ji bertanya dengan dingin. Dari sikap Ji, tubuh utamanya seharusnya telah menyelesaikan akibat dari pemutusan jalur Dao-nya, dan berhasil tumbuh lebih kuat lagi. Dia tidak takut dengan hilangnya secercah kesadaran ini. Tentu saja, Ji bukan tipe orang yang mau berkompromi. Di antara 10 leluhur umat manusia, dialah yang paling brutal. Dia membunuh begitu banyak orang sehingga semua ras di 9 zona ketakutan. Dialah alasan mengapa kultivasi Dao ekstrim menjadi tabu. Aku menciptakan dunia dan ras yang disebut ras hantu. Para hantu memiliki prinsip Dao hantu mereka sendiri. Kondisimu saat ini sangat cocok untukmu memasuki dunia hantu. Cusuan tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan niatnya. Bagi Ji, itu adalah kesempatan bagi secercah kesadarannya untuk memasuki dunia hantu dan pulih. Secercah kesadaran ini mengandung jalur Dao ekstremnya, yang berbeda dari avatar biasa. Setelah memasuki dunia hantu, meskipun secercah kesadaran ini tidak meningkatkan kekuatannya, itu setara dengan mendapatkan kehidupan kedua. Jika tubuh utamanya jatuh, maka avatar ini akan mampu mengambil alih warisan tubuh aslinya dan bangkit kembali. Jika kau mengolah prinsip Dao hantu dengan secercah kesadaranmu dan mengolah Dao ekstremmu di sana, kau bisa memulihkan avatar ini. Masalah ini adalah kesempatan untukmu. Ji menunjukkan ekspresi terkejut. Kau menciptakan dunia. Di 9 zona. Benar sekali. Ada apa? 9 zona itu merupakan dunia yang utuh, dunia yang lahir di awal kekacauan. Bagaimana mungkin dunia lain tercipta di dalamnya? Siapa yang dapat menciptakan dunia di 9 zona? Dalam sejarah panjang 9 zona tersebut, terdapat banyak sekali pakar. Bukan berarti tak satu pun dari mereka ingin menciptakan dunia. Misalnya, ras abadi, surgawi, iblis, dan monster pernah ingin menciptakan dunia milik mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka semua gagal. Mereka hanya dapat membuka satu ruang, tetapi tidak satu alam pun. Ada perbedaan mendasar antara alam mistik spasial dan dunia. Alam mistik masih termasuk dalam dunia yang sama, sedangkan dunia memiliki seperangkat hukum dan Dao agungnya sendiri. Seperti semua orang tahu, mustahil untuk menciptakan dunia sendiri di 9 zona tersebut. Bahkan jika suatu wilayah diciptakan, wilayah itu akan menjadi bagian dari 9 zona. Namun, seseorang benar-benar telah menciptakan dunia hantu di 9 zona. Dia bahkan menciptakan ras baru. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa dunia hantu memiliki prinsip Dao-nya sendiri, yang merupakan Dao besar yang baru lahir. Ia tidak dilahap dan diasimilasi oleh 9 zona, melainkan eksistensi yang relatif independen. Bagaimana kau melakukannya? Kau tidak berbohong padaku. Dia sangat terkejut. Seberapa kuat pihak lain hingga mampu melakukannya? Cusuan bisa merasakan ada yang salah dengan nada bicaranya.
Mungkinkah tidak ada cara untuk membuka dunia di 9 zona itu? Dunia hantu, dunia Buddha, dan zona monster sebenarnya adalah dunia mereka sendiri, dan semuanya merupakan hadiah sistem. Chu Xuan belum pernah memikirkannya sebelumnya. Sekarang setelah dipikir-pikir, memang mustahil untuk membuka dunia independen di 9 zona. Mereka hanya dapat membuka alam mistik spasial. Namun, alam mistik spasial juga merupakan bagian dari 9 zona tersebut, sementara alam Buddha, alam hantu, dan alam monster tidak. Mereka hanya terhubung dengan 9 zona tersebut. Selain itu, ketiga WPR Des akan terus tumbuh lebih kuat. Tentu saja, jika Dao Agung dari 9 zona tersebut dilahap oleh hukum Dao Surgawi, maka ketiga dunia secara alami akan bergantung pada 9 zona tersebut. Kemudian, saat ketiga dunia terus berkembang, 9 zona juga akan tumbuh lebih kuat. Setelah memikirkannya, Chu Xuan berkata dengan ringan, bagaimana kamu bisa memprediksi metodeku? Ji terdiam. Keberadaan misterius ini lebih mengerikan dari apa yang dapat dibayangkannya. Dia sedang memikirkan sebuah masalah. Jika avatar ini memasuki dunia hantu dan mengembangkan prinsip Dao hantu, ia pasti akan dibatasi dan dikendalikan oleh pihak lain. Apakah tubuh utamanya akan terpengaruh oleh ini? Chu Xuan menyadari kesunyiannya dan menebak kekhawatirannya. Itu tidak akan memengaruhi tubuh utamamu. Tidak ada batasan pada avatarmu juga. Aku hanya mencari seseorang untuk menjaga dunia hantu. Prinsip Dao hantu masih dalam tahap awal. Bagimu, ini juga merupakan kesempatan besar. Kau akan menjadi lebih kuat dengan prinsip Dao hantu. Ini akan menyelamatkanmu dari kesulitan membuka jalur Dao lain, dan bukan tidak mungkin avatarmu akan tumbuh ke level tubuh utamamu. Chu Xuan kemudian berhenti sejenak, sebelum berkata, juga, ini bukan hanya prinsip Dao hantu, tapi aku juga memberimu kekuatan dan wewenang untuk melindungi siklus reinkarnasi. Reinkarnasi? Ji bertanya dengan heran. Chu Xuan menjelaskan reinkarnasi secara singkat. Ji tercengang. Ia selalu merasa bakatnya luar biasa. Sekalipun itu manusia legendaris, ia yakin bahwa dirinya tidak lebih lemah darinya. Lagi pula, siapakah yang berani memutuskan sebagian jalan Dao mereka dan berubah menjadi avatar? Terlebih lagi, dia telah berhasil tanpa harus meruntuhkan jalur Dao-nya. Namun, kini seseorang memberitahunya bahwa siklus reinkarnasi telah terbentuk di 9 zona. Setelah makhluk hidup meninggal, jiwa mereka akan diambil oleh siklus reinkarnasi, dan mereka akan bereinkarnasi sekali lagi alih-alih dimusnahkan sepenuhnya. Prinsip Dao besar reinkarnasi adalah jalan baru bagi kelahiran makhluk hidup. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Hukum Dao besar di 9 zona sudah sangat lengkap. Dalam keadaan seperti itu, seseorang sebenarnya dapat membangun siklus reinkarnasi dan prinsip Dao besar reinkarnasi tanpa ditolak oleh Dao besar. Dari sini, orang bisa melihat betapa brilian dan mengerikan metodenya. Ji akan ditugaskan untuk mengelola siklus reinkarnasi dan melindunginya. Ini benar-benar sebuah kesempatan. Dia akan menjadi penjaga siklus reinkarnasi. Selain itu, selama siklus reinkarnasi tidak runtuh, dia tidak akan hancur dan tidak dapat dibunuh. Kau ingin aku menjaga hal sepenting itu? Dia sangat tergoda. Lagi pula, itu hanya avatar dengan jejak kesadarannya, jika bisa pulih dan menjadi penjaga siklus reinkarnasi, itu pasti akan menjadi kesempatan besar. Siklus reinkarnasi itu penting. Tentu saja, kau bukan satu-satunya. Kau hanya salah satu kandidat. Lagi pula, siklus reinkarnasi pada dasarnya sudah selesai dan masih terus berkembang. Tak lama lagi, bahkan para kultivator alam Dao Yuan pun akan ikut serta dalam siklus reinkarnasi. Chu Xuan melanjutkan, bagaimana menurutmu? Kau harus tahu bahwa kau akan diberikan kekuatan prinsip Dao Agung reinkarnasi. Kau bisa melindungi siapapun yang ingin kau reinkarnasi. Saya setuju, kata Ji setelah terdiam beberapa saat. Dia merasa tidak punya alasan untuk menolak. Keputusan yang bijak. Kamu tidak akan menyesalinya. Pilihan Ji tidak mengejutkan. Ini bukan tawaran yang akan ditolak. Kesempatan untuk pulih, dan keabadian kecuali prinsip Dao Agung reinkarnasi dihancurkan, sangatlah menggoda. Terlebih lagi, siklus reinkarnasi baru saja tercipta dan memiliki potensi yang tak terbatas. Ia akan terus tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Karena kau sudah setuju, pergilah ke dunia hantu dan kembangkan prinsip Dao hantu. Kau bisa pulih di sana. Baiklah, katanya. Ji mengangguk. Sua.
Saat ia mengangguk, secerca kesadarannya langsung meninggalkan ruang sempit itu tanpa sadar. Ketika ia tersadar kembali, ia sudah berada di dunia hantu. Ji terkejut. Orang ini terlalu menakutkan. Kau sendiri yang harus memahaminya. Ras hantu itu istimewa, begitu pula dunia hantu. Namun, ketika kau mengembangkan prinsip Dao hantu, secara alami mustahil bagimu untuk kembali ke tubuh fisikmu yang asli. Suara Chu Xuan bergema di benaknya. Bagaimana aku harus memanggilmu? Ji bertanya. Kamu harus memanggilku Tuan. Kamu akan tahu namaku nanti. Ji terdiam. Yang mulia. Dia tidak bisa mengatakannya. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, ini bukanlah istilah yang bisa ia gunakan. Siapakah dia? Dia adalah sosok yang telah membantai para ahli dari berbagai ras dan membuat mereka gemetar ketakutan. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya. Kali ini, ia tak menundukkan kepala. Ia hanya memanfaatkan kesempatan itu. Chu Xuan tidak peduli. Setelah selesai, dia menatap orang lainnya. Yang itu juga punya latar belakang yang kuat. Dulunya dia makhluk yang kacau. Daonya agak mirip dengan prinsip Dao hantu. Tubuhnya seperti jiwa, ilusif dan halus. Ras Netherworld kemungkinan besar adalah ras yang terbentuk dari esensi asal orang ini. Ras Netherworld dulunya sangatlah kuat. Meskipun hanya sedikit kesadarannya yang tersisa, dia masih sekuat seorang kultivator alam Dao Yuan ekstrim pertama. Jelaslah bahwa pada puncaknya, dia pasti telah melampaui alam Dao Yuan 9 ekstrim. Namun, ia seharusnya tidak mencapai alam pencipta dunia. Jika tidak, ia tidak akan mati di sini. Mungkin jika ia tidak terluka parah, ia tidak akan lebih lemah dari Pan San sekarang. Chu Xuan memperkirakan bahwa pada puncaknya, pihak lain mungkin memiliki jalur Dao sepanjang 500 hingga 600 ribu mil. Pada tahap awal dari 9 zona, mereka yang memiliki jalur Dao yang panjang pastilah merupakan pakar teratas. Kebanyakan pakar di masa itu yang bertahan hidup hingga hari ini telah menjadi pakar alam pencipta dunia. Di tanah purba, di puncak gunung yang rusak, ada lapisan kabut kelabu. Seolah-olah ada kebencian tak berujung yang menyelimuti udara yang dapat memengaruhi pikiran seseorang. Para kultivator alam Dao yang masuk akan terpengaruh. Itu adalah salah satu daerah terlarang di tanah purba. Di atas gunung yang rusak itu, beberapa mayat terlihat samar-samar, mengeluarkan kabut abu-abu. Tidak diketahui sudah berapa tahun mereka terbaring di sana, tetapi mereka tetap memancarkan kekuatan khusus yang memengaruhi puncak gunung, mengubah area tersebut menjadi area terlarang. Orang bisa melihat betapa kuatnya mayat-mayat itu saat mereka masih hidup. Ada ruang gelap kecil yang tersembunyi di bawah gunung. Ada suatu eksistensi yang menyerupai jiwa yang mengambang di dalam ruang itu, tampaknya tertidur. Jalan Dao yang ilusif melilit pihak lain, memberikan perasaan jahat dan menyeramkan. Kepala gumpalan kesadaran itu bagaikan gunung kecil, dan tubuhnya kekar. Namun, ia memiliki 4 lengan, dan bahkan dalam kondisi rusaknya saat ini, orang masih bisa melihat api hitam yang menyala di lengannya. Matanya terbuka lebar, seolah-olah dia tidak akan pernah bisa menutupnya. 2 taring mencuat dari mulutnya yang lebar. Seluruh penampilannya memancarkan perasaan jahat dan menyeramkan, seperti hantu jahat, yang menjadi salah satu alasan mengapa Chu Xuan menemukannya. Lebih jauh lagi, jalan Dao pihak lain itu jahat dan mengerikan, bahkan tampaknya mirip dengan prinsip Dao hantu. Dapat dikatakan bahwa dia sangat cocok dengan prinsip Dao hantu. Apakah Anda menunggu kesempatan untuk pulih? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dalam kesadaran Hun Yu. Suara itu datang terlalu tiba-tiba dan tanpa peringatan. Yang lebih mengerikan lagi, suara itu datang langsung dari dalam kesadarannya, bukan dari sekitarnya. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba itu membuat secerca kesadaran itu gemetar hebat dan tubuh ilusinya hampir retak. Dia terkejut. Dia telah disembunyikan di sini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dulu ketika ras abadi, surgawi, dan iblis berada di puncaknya, mereka tidak dapat menemukan keberadaannya. Mayat-mayat di gunung itu hanya kedok untuk memberitahu dunia luar bahwa dia sudah benar-benar jatuh. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Dia tahu bahwa waktunya untuk pulih telah tiba. Bencana Dao besar berikutnya pasti akan terjadi saat dia sudah pulih. 9 zona saat ini berada pada kondisi terlemahnya sejak dibentuk. Karena itu, ia mulai menyerap beberapa aura Dao. Karena ia adalah makhluk yang kacau, agar tidak berasimilasi dengan Dao besar dari 9 zona dan menjadi makhluk hidup di 9 zona, bakat dan potensinya dibatasi.
Dia tidak menyerap aura Dao untuk pulih. Yang perlu ia lakukan hanyalah memastikan agar secercah kesadarannya tidak hancur. Akhir-akhir ini, dia sudah merasakan bahwa kesempatan untuk pulih akan datang. Ia dipenuhi dengan antisipasi. Ketika ia pulih ke puncaknya, ia akan membunuh musuh-musuhnya untuk membalas dendam. Pada akhirnya, sebuah suara tiba-tiba muncul dan membuatnya takut. Siapa itu? Jangan panik, jangan panik. Aku tidak punya niat jahat. Aku di sini untuk memberimu kesempatan. Chu Xuan tidak berdaya, orang ini agak pemalu. Saya tidak butuh kesempatan. Suara Hun Yu terdengar sedikit pengecut. Dia tak punya pilihan. Dia sudah bersembunyi terlalu lama, sampai-sampai dia menjadi pemalu. Jangan terburu-buru menolak. Chu Xuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah kamu menunggu datangnya malapetaka Dao besar untuk pulih? Hun Yu tetap diam. Dia menjadi tenang dan merasa bahwa dia terlalu pengecut tadi. Dia adalah makhluk yang kacau dan dulunya sangat kuat. Dia adalah salah satu penguasa 9 zona. Karena itu, dia tak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana kau menemukanku? Bagaimana kau tahu bahwa aku sedang menunggu bencana Dao besar? Tak ada satupun dan tak seorang pun di 9 zona ini yang bisa lolos dari pandanganku. Kau bukan satu-satunya yang menunggu bencana Dao besar. Namun, kau akan kecewa. Bencana Dao besar sudah berakhir sebelumnya. Chu Xuan memutuskan untuk bersabar dan memberi orang ini beberapa nasihat. Setelah sekian lama bersembunyi, meskipun ia makhluk yang kacau, hanya setitik kesadarannya yang tersisa. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Kepribadiannya telah berubah, dan manifestasi langsungnya adalah ia menjadi pemalu. Mustahil. Bagaimana mungkin bencana Dao besar berakhir lebih awal? Hun, kamu tidak mempercayainya. Orang ini pasti berbohong padanya. Bukankah kau sudah menyadari perubahan di dunia? Bencana Dao besar telah tergantikan dan digantikan oleh bencana abisal besar. Suara Chu Xuan lembut, tetapi lugas, ia tidak ingin menakuti orang ini. Hun Yu terdiam dan merasa sedikit gugup. Firasat bahwa masa pemulihannya akan segera tiba memang telah sirna. Lalu, kapan dia bisa pulih? Berapa lama dia harus bersembunyi? Aku menciptakan dunia bernama dunia hantu, dan juga ras bernama ras hantu. Aku menciptakan prinsip Dao hantu. Kau bisa memasuki dunia hantu dan menjaga siklus reinkarnasi untukku. Dengan begitu, kau akan bisa pulih, kata Chu Xuan perlahan. Kau menciptakan dunia. Di 9 zona. Hun Yu terkejut. Di masa lalu, banyak makhluk kacau yang memikirkan hal ini. Namun, mereka tidak dapat melakukannya. Saat itulah 9 zona pertama kali diciptakan, dan mereka memiliki potensi yang tak terbatas. Bahkan di era peluang besar, mereka tidak dapat menciptakan dunia. Kini, 9 wilayah itu telah matang, dan hukum-hukumnya jauh lebih sempurna dan lengkap. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menciptakan dunia pada saat ini, namun entah bagaimana orang ini telah melakukannya. Tentu saja. Bagaimana kau bisa memahami metodeku? Mungkinkah senior itu adalah dewa kekacauan kuno? Hun Yu terkejut. Lalu ia menggelengkan kepalanya, mustahil. Bahkan dewa kekacauan kuno pun tak akan mampu melakukannya. Saya menciptakan siklus reinkarnasi. Chu Xuan menjelaskan siklus reinkarnasi secara singkat. Hun Yu semakin terkejut dan terdiam lama. Dia terlalu kuat. Itu tidak dapat dipercaya. Mungkinkah pihak lainnya adalah eksistensi yang melampaui dewa kekacauan kuno itu? Hun Yu adalah makhluk yang kacau dan salah satu penguasa 9 zona saat 9 zona pertama kali diciptakan. Dia juga tahu apa artinya menciptakan dunia hantu dan membangun siklus reinkarnasi. Bagaimana menurutmu? Ini kesempatan bagus untukmu. Chu Xuan bertanya lagi. Hun Yu tengah mempertimbangkan untung ruginya dalam hatinya. Jika kau melewatkan kesempatan ini, aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk pulih. Bencana Dao besar mungkin tidak akan pernah muncul lagi, lanjut Chu Xuan. Setelah hukum Dao Surgawi melahap Dao Agung, bencana Dao Agung tentu saja tidak akan muncul lagi. Hun Yu tidak akan bisa pulih kecuali Chu Xuan mengizinkannya. Saya setuju. Hun Yu mendesah. Dia mengerti bahwa jika dia benar-benar melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk pulih. Terlebih lagi, siklus reinkarnasi dan dunia hantu baru saja terbentuk, dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Bukannya mustahil baginya untuk melampaui kekuatan puncaknya saat itu.
Setelah menjadi penjaga siklus reinkarnasi, apakah saya akan terkurung di dunia hantu dan siklus reinkarnasi dan tidak bisa keluar? Dia masih berpikir untuk membalas dendam pada orang-orang itu saat dia menjadi lebih kuat. Tentu saja kau boleh pergi, tapi jangan terlalu lama. Siklus reinkarnasi harus selalu aman. Kau perlu melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum pergi, jawab Chu Xuan. Kalau begitu, tak masalah. Aku akan menjadi penjaga siklus reinkarnasi. Setelah Hun Yu setuju, dia merasa lebih santai. Dia tidak gugup lagi. Pilihan yang bagus. Hun Yu hanya melihat kilatan cahaya sekilas. Ketika ia tersadar, ia sudah berada di dunia hantu. Dunia hantu dan prinsip Dao hantu. Dia terkejut. Prinsip Dao hantu dan jalur Dao-nya ternyata memiliki kemiripan. Ji bukan lagi sekedar setitik kesadaran. Ia telah kembali ke wujud manusianya. Tentu saja, tubuh fisiknya tidak terbuat dari daging dan darah, dan berbeda dari ras hantu. Itu adalah tubuh yang terkondensasi dari kekuatan jalur Dao-nya. Hun Yu juga melihatnya, tetapi tidak berbicara, memilih untuk segera memulai pemahamannya tentang prinsip Ghost Dao. Ledakan. Prinsip Ghost Dao dengan cepat menjadi lebih kuat dan lebih sempurna. Dunia hantu juga berkembang dan membaik, begitu pula siklus reinkarnasi. Dia memandang dalam diam. Raja hantu Fengdu dan Yuer adalah yang paling menyadari perubahan di dunia hantu. Kekuatan mereka pun meningkat. Hun Yu butuh waktu untuk pulih. Tentu saja, prinsip Dao hantu saat ini tidak cukup untuk mendukung pemulihan penuhnya hingga mencapai kekuatan puncaknya. Paling-paling, ia hanya akan pulih 20 hingga 30% dari kekuatannya sebelumnya. Ji pun kurang lebih sama. Namun, ini akan cukup untuk mempertahankan siklus reinkarnasi dan mencegahnya hancur untuk sementara waktu. Seiring siklus reinkarnasi dan prinsip Dao hantu meningkat, mereka pun akan meningkat. Lebih lanjut, ketika hukum Dao surgawi sepenuhnya melahap Dao agung, kekuatan dan status mereka di 9 zona akan mengalami perubahan besar. Sebelum itu, Chu Xuan perlu menyiapkan posisi otoritas untuk mereka. Mereka yang telah membuka jalur Dao mereka di 9 zona selama era ras abadi, surgawi, dan iblis dikenal sebagai orang suci. Karena itu, ia memberi Ji gelar orang suci ekstrim, dan Hun Yu gelar orang suci absolut. Mereka adalah dua orang suci mutlak yang bertanggung jawab atas siklus reinkarnasi. Chu Xuan memberi tahu Raja Hantu Fengdu dan Yuer tentang keberadaan dua orang suci mutlak, Hun Yu dan Ji. Ras hantu masih berada di bawah yurisdiksi Raja Hantu Fengdu dan Yuer. Dunia hantu juga diperintah oleh mereka. Hun Yu dan Ji terutama akan bertugas melindungi siklus reinkarnasi. Meski begitu, jika dunia hantu atau ras hantu dalam bahaya, Raja Hantu Fengdu dan Yuer dapat meminta bantuan mereka untuk menangkal bahaya tersebut. Intinya, Hun Yu dan Ji bagaikan tetua agung ras hantu. Mereka adalah yang terkuat, dan hanya akan muncul ketika ada bahaya atau sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh para pemimpin ras hantu lainnya. Sementara Chu Xuan menunggu Hun Yu pulih, ia terus mengamati 9 zona untuk mencari kandidat yang lebih cocok. Pohon kuno berbintik-bintik warna-warni itu sangat istimewa dan tidak dapat mengambil bentuk manusia. Karena tidak dapat mengambil wujud manusia, ia hanya dapat mengambil wujud pohon, yang mana sangat membatasinya. Lebih jauh lagi, hal itu dibatasi oleh hukum Dao besar. Agar tidak menjadi sasaran para ahli, ia membuka ruang khusus dan bersembunyi di dalamnya. Jika seseorang sangat beruntung, mereka akan memiliki kesempatan memasuki ruang itu dan memperoleh beberapa peluang. Pohon kuno ini sangat istimewa. Ia memiliki beberapa hukum Dao agung. Bintik-bintik warna-warni tersebut merupakan manifestasi dari rune Dao besar, yang memiliki kemampuan khusus untuk membantu orang memahami teknik rahasia dan kekuatan ilahi. Chu Xuan sedang mempertimbangkan apakah dia harus merekrut pohon kuno ini atau tidak. Namun, di mana dia akan menaruhnya? Di dunia monster. Karena pohon itu adalah roh, ia memang juga sejenis monster. Fakta bahwa pohon kuno berbintik itu dapat memperlihatkan wajahnya berarti ia telah melampaui sebagian kecil hukum Dao besar. Namun, transformasinya terlalu sulit. Satu-satunya jalan ke depan adalah menjadi kultivator alam pencipta dunia. Setidaknya, jika memasuki dunia monster, ia akan bisa membentuk avatar yang bisa berjalan bebas. Pihak lain seharusnya bersedia, kan? Chu Xuan merenungkan masalah ini dalam hati, tetapi memutuskan untuk tidak segera mencari pihak lain. Dunia monster memiliki naga banjir yang melonjak, jadi mungkin tidak membutuhkan pohon kuno ini. Chu Xuan menatap dimensi sakunya. Jika pohon itu memasuki dimensi sakunya, apa yang akan terjadi?
Dalam obrolan grup, Soaring Float Dragon sedang mencari Chu Xuan. Setelah dia menghubungkan jalur Dao-nya dengan prinsip monster Dao, dia memperoleh banyak manfaat dan benar-benar memahami tentang apa sebenarnya ras monster itu. Para kultivator ras monster lainnya juga ingin memasuki dunia monster, jadi Soaring Float Dragon memutuskan untuk mencari Chu Xuan. Chu Xuan sangat senang dengan ini. Ia dengan santai mentransfer beberapa kristal Dao penghubung untuk membantu para kultivator ras monster lainnya memahami prinsip Dao monster. Sekarang, prinsip Dao Buddha memiliki Motu dan kultivator alam Dao Yuan ras iblis lainnya, sementara prinsip Dao monster memiliki naga banjir melonjak dan kultivator alam Dao Yuan ras monster lainnya. Dunia hantu terhubung dengan siklus reinkarnasi. Ji dan Hun Yu memegang kendali, yang membuat prinsip Dao hantu jauh lebih kuat daripada dua dunia lainnya. Dari ras iblis di 9 zona, hanya kelompok kecil yang dipimpin oleh mantan tetua agung ras iblis yang tersisa. Terlebih lagi, mereka telah bersembunyi selama ini, dan telah beberapa kali berada di ambang kepunahan. Mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa klan kecil. Sebagai salah satu mantan ras penguasa 9 zona, mereka telah jatuh ke kondisi sedemikian rupa, yang membuat banyak pembudidaya mendesah. Sekte Buddha telah menggantikan keberadaan ras iblis. Bahkan para ahli ras iblis alam Dao dan alam Dao Yuan telah berpindah agama ke agama Buddha. Di dunia hantu, sosok Hun Yu yang telah dipulihkan akhirnya muncul. Ia ganas dan mengerikan. Tubuhnya kuat dan berlengan 4 yang tebal, membuatnya tampak seperti hantu jahat. Hun kamu. Ji mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Inilah makhluk kacau yang legendaris, brutal, haus darah, dan sangat menakutkan. Ia adalah salah satu penguasa 9 zona di zaman kuno. Dia tidak mati. Banyak ras kuat yang pernah mengepung dan memusnahkan makhluk-makhluk kacau di 9 zona telah dimusnahkan. Ras yang abadi, surgawi, iblis, dan ras kuat lainnya menjadi pihak yang tertawa terakhir. Perlu diketahui bahwa mereka yang pertama kali melawan para penguasa tidak dipimpin oleh ras abadi, surgawi, atau iblis. Sebaliknya, mereka dipimpin oleh beberapa makhluk legendaris. Sebagian besar ahli tersebut adalah bentuk kehidupan bawaan dari 9 zona. Bentuk kehidupan bawaan pertama tidak seperti Huo Xuan, yang hanya lahir pada tahap akhir saat 9 zona lahir. Mereka sangat kuat dan berperang melawan makhluk-makhluk yang kacau. Perang itu sangat kejam. Satu demi satu, ras-ras yang dulunya kuat di 9 zona musnah dalam perang melawan para penguasa. Setelah perang yang panjang, makhluk-makhluk kacau yang pernah menguasai 9 wilayah itu mati atau melarikan diri. Pada akhirnya, 9 zona tersebut dikuasai oleh makhluk hidup dari 9 zona tersebut. Pada masa inilah ras abadi, ras surgawi, dan ras iblis bangkit dan menjadi ras penguasa di 9 zona. Konon, 9 zona di zaman kuno itu luas dan liar, jauh lebih luas daripada di era sekarang. Namun, setelah perang yang panjang dan mengerikan, dunia hancur berkeping-keping, hanya menyisakan tanah purba zona kuno yang sunyi. Dari inti ini, 9 zona secara bertahap membangun kembali dirinya sendiri. Hun Yu adalah salah satu penguasa saat itu. Terlebih lagi, ia adalah salah satu dari 3 penguasa paling kejam, dan sangat kuat. Terlebih lagi, jalan daunnya sangat mengerikan dan mencekam. Mereka yang lebih lemah darinya tentu akan merasa takut saat menghadapinya. Justru karena itulah banyak sekali orang yang tewas saat melawannya, tidak mampu mengumpulkan kekuatan penuh. Kala itu, mereka mampu melawan para penguasa tersebut karena para penguasa tersebut mempunyai dendam masing-masing dan tidak bersatu. Mereka malah bersuka cita ketika mengetahui seorang penguasa dibunuh oleh seorang pemberontak, dan bahkan memberi penghargaan kepada pemberontak itu. Pada saat para penguasa menyadari bahwa itu adalah pemberontakan yang terorganisasi, sudah terlambat untuk menggabungkan kekuatan. Itu aku. Kamu siapa, Junior? Setelah memulihkan tubuhnya, Hun Yu tidak lagi seganas sebelumnya. Aura kekerasan dan brutalnya muncul kembali secara alami. Bayangannya mengerikan dan ganas. Menjadi senior bukanlah suatu keuntungan, juga tidak memberimu hak untuk bersikap superior, Ji terkekeh. Dulu, kalau junior sepertimu berani menatap mataku, aku pasti sudah membunuhmu saat itu juga, kata Hun Yu dengan bangga. Kalau kamu seumuran denganku, aku bahkan tidak akan memandang sampah sepertimu, jawab Ji dingin. Junior, kamu tidak yakin? Setiap generasi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Orang tua sepertimu tidak sepadan dengan garam yang kau semburkan. Sepertinya kau belum yakin. Biarlah tinju kita yang bicara, karena kita berdua sudah agak pulih.
Keempat lengan Hun Yu terbentang, dan kekuatan jahat dan mengerikan keluar dari tubuhnya. Ji berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, aura yang sangat jahat dan mengerikan seakan terpancar dari tubuhnya. Tampaknya mengolah prinsip Dao hantu memberikan efek yang unik pada mereka. Chu Xuan diam-diam memperhatikan keduanya dan tidak menghentikan mereka. Yang satu adalah makhluk kacau, dan salah satu penguasa 9 wilayah. Yang satunya lagi adalah leluhur ketiga umat manusia, yang menciptakan Dao ekstrim dan membunuh banyak orang, membuat para ahli dari berbagai ras gemetar ketakutan. Keduanya luar biasa dengan kemampuannya masing-masing. Tentu saja ada alasan mengapa mereka berdua berselisih. Mereka berdua adalah penjaga siklus reinkarnasi. Namun, meskipun status mereka sama, mereka harus membuktikan kekuatan mereka. Pertarungan ini akan menentukan urutan kekuasaan di antara para penjaga. Chu Xuan tidak takut dengan konflik apapun di antara mereka. Tugas mereka satu-satunya adalah melindungi siklus reinkarnasi. Selama mereka tidak mengabaikan tanggung jawab itu, Chu Xuan tidak akan ikut campur. Lagi pula, akan ada lebih dari sekadar mereka di masa depan. Chu Xuan juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat Dao ekstrim milik Ji dan apa bedanya dengan milik Chu Pingfan. Mati. Hun Yu bagaikan hantu jahat. Energi mengerikan dan menyeramkan menyapu, lalu muncullah cakar mengerikan yang menerjang Ji. Ji berdiri di tempatnya, tatapannya tenang. Saat serangan hendak mendarat, ia mengangkat tangan dan menunjuk. Kekuatannya tampaknya terpusat pada satu titik, dan langsung menembus cakar mengerikan itu. Dao ekstrim dapat menyerang satu titik dan menembus segalanya. Ji pindah. Seluruh keberadaannya seperti serangan. Ledakan. Mata Chu Xuan sedikit menyipit. Dao ekstrimnya memang luar biasa. Hal itu membuat level kekuatannya langsung naik lebih dari satu level. Kemungkinan besar Ji akan mampu melawan para kultivator yang tingkatannya jauh lebih tinggi darinya. Kingslayer dan Chu Pingfan juga merupakan kultivator Dao ekstrim, dan mereka tak terkalahkan di antara mereka yang berada di ranah utama yang sama. Namun, mereka tidak mampu melawan mereka yang berada di ranah utama di atas mereka. Chu Xuan tidak yakin pemahaman macam apa yang dimiliki tubuh utama Ji, dan apakah tubuh utamanya telah maju ke ranah baru Dao ekstrim. Avatar Ji memperlihatkan kekuatan Dao ekstrim Ji, yang tampak seperti semacam transformasi ekstrim, dan memperkuat serangannya secara signifikan. Awalnya, setelah Hun Yu pulih, kekuatannya hampir mencapai alam Dao Yuan ekstrim ketiga. Akan tetapi, saat mereka mulai bertukar pukulan, serangan Ji langsung menekan Hun Yu. Semakin dia bertarung, semakin terkejut dia. Teknik rahasia jalur Dao macam apa ini? Teknik itu benar-benar bisa menghasilkan kekuatan sehebat ini. Hun Yu segera mengadopsi strategi bertahan. Semakin kuat teknik rahasia jalur Dao, semakin banyak energi yang dibutuhkannya. Selama dia bisa menyelesaikan ini, dia pasti akan menang. Namun, Hun Yu salah. Apa yang digunakan Ji bukanlah teknik rahasia jalur Dao. Dalam hal daya tahan, dia bahkan lebih kuat. Hun Yu, mantan penguasa yang telah membunuh banyak ahli. Ia pernah membuat banyak ahli membatu di tempat hanya dengan sekali pandang. Melihatmu sekarang, kau biasa saja. Mungkin berbagai ras dan ahli di masa lalu terlalu tidak berguna, kata Ji santai sambil menyerang. Kalau saat itu, junior, kau pasti sudah lama musnah. Hun Yu mendengus dingin. Dia juga bingung. Mengapa kekuatan jalur Dao-nya tidak bisa memengaruhi Ji? Mereka yang lebih lemah darinya tentu akan merasa takut saat menghadapinya. Untuk dapat mengabaikan pengaruh jalur Dao-nya, seseorang harus memiliki tekad yang kuat dan tekad yang luar biasa kuat. Semua orang yang mampu melakukannya sungguh mengerikan. Sepanjang sejarah kekacauan, tidak banyak yang terjadi. Orang ini tidak sederhana sama sekali. Dia tetap tenang dan kalem, seolah-olah dia tidak merasa takut sedikit pun. Kalau aku di zamanmu, aku bisa membunuhmu sendirian. Tak perlu banyak ahli, kata Ji dengan nada menghina. Benarkah? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan seorang penguasa 9 zona. Tubuh Hun Yu meledak, berubah menjadi ribuan bayangan hantu. Ratapan dan lolongan mengerikan bergema seiring kekuatan tak terbatas dari jalur Dao-nya. Medan perang seakan berubah menjadi wilayah mengerikan. Ji tidak punya pilihan selain berhati-hati. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Membunuh. Ki pedang itu bagaikan sambaran petir yang membelah wilayah mengerikan itu.
Namun, lapisan kabut abu-abu muncul, melemahkan serangan itu seperti rawa. Kekuatan serangan terus-menerus terkuras habis. Saat pertempuran terus berlanjut, aura pekat bergulung dan melilit Ji saat berusaha mengguncang jiwanya dan mengikis kekuatan jalur Dao-nya. Sebuah pedang kecil, dan sebuah tombak muncul di tangan Ji. Mereka terus-menerus membombardir wilayah mengerikan itu, tetapi setiap kali mereka membuat kemajuan, kabut abu-abu itu membentuk kembali wilayah itu. Chu Xuan diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Keduanya memang petarung yang tangguh. Chu Xuan tiba-tiba penasaran tentang sejarah 9 zona saat pertama kali diciptakan. Bagaimana makhluk kacau yang pernah menguasai 9 zona bisa dikalahkan? Di manakah para ahli yang telah mengalahkan makhluk-makhluk kacau itu? Junior, akui saja kekalahanmu. Memangnya kenapa kalau kau kuat? Kau tidak akan bisa menyakitiku. Bajingan-bajingan itu mencoba membunuhku, tetapi mereka tidak bisa menghancurkan alam jiwa suciku. Kalau saja bukan karena... Hun Yu tampaknya memikirkan sesuatu saat dia mendengus dingin. Ji terus menyerang, menepis kabut yang mendesak ke arahnya. Mereka cuma sampah. Bagaimana bisa mereka dibandingkan denganku? Dia tetap sombong seperti sebelumnya. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan seperti apa Dao ekstrim. Seluruh aura Ji berubah. Dalam sekejap, tubuhnya memancarkan aura yang tampaknya mampu menerobos segalanya. Tidak ada satu pun di dunia ini yang tampaknya dapat terhindar dari kehancuran. Prinsip Dao apakah ini? Ekspresi Hun Yu berubah. Ledakan. Kabut abu-abu membumbung tinggi dan meledak dengan cahaya merah tua. Satu demi satu sosok bermata merah muncul dalam kabut kelabu. Hun Yu merasakan bahaya. Ledakan. Ledakan kekuatan tiba-tiba terjadi. Kabut abu-abu mulai menghilang, dan cahaya merah meredup. Aura Ji masih meningkat, dan belum mencapai puncaknya. Ekspresi Chu Xuan menjadi sedikit lebih serius. Inilah kekuatan sejati Ji dan Dao ekstrimnya. Yang paling ekstrim dari semuanya. Kehancuran yang luar biasa, kerusakan yang luar biasa, bahkan nyawanya pun luar biasa. Pada saat itu, saat ia dikepung dan diserang, Dao ekstrimnya telah memungkinkan dia bertahan hidup hanya dengan secercah kesadaran avatarnya. Hun Yu dikalahkan. Ia tak mampu menghentikan Ji. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya Dao ekstrim Ji terus meletus dengan kekuatan yang bahkan lebih besar. Ini juga merupakan alasan mengapa semua ras ingin memusnahkan warisan Dao ekstrim. Karena itu terlalu menakutkan. Sosok Hun Yu muncul sambil terhuyung mundur. Kekuatan jalur Dao-nya kacau balau, bahkan ada tanda-tanda retak. Ji masih meledak dengan kekuatannya. Inilah ledakan kekuatannya yang paling dahsyat. Itu menyublimkan seluruh kekuatannya secara ekstrim. Setelah ledakan kekuatan ini, Ji akan melemah untuk waktu yang singkat. Hun Yu tidak dapat memblokirnya. Dia pasti akan terluka parah. Dia baru saja pulih, tetapi sepertinya dia akan terluka parah lagi. Terlebih lagi, cedera dari Dao ekstrim bahkan lebih sulit untuk disembuhkan. Meskipun Ji melemah setelah ledakan kekuatannya, dia masih bisa bertarung, dan akan pulih lebih cepat daripada saat dia pulih dari cederanya. Ini sungguh mengerikan. Saat itu, Ji telah menggunakan metode ini untuk membunuh banyak ahli dari berbagai ras. Jika Chu Xuan tidak melakukan apapun, Hun Yu akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Ji sudah mencapai batasnya. Tak mungkin ia bisa berhenti. Tentu saja, Chu Xuan tidak akan menghentikan ledakan kekuatannya. Sebuah tembok menjulang di antara mereka, menghalangi mereka satu sama lain, dan juga menghalangi serangan satu sama lain. Ledakan. Suara Chu Xuan kemudian terdengar. Mulai hari ini, kalian berdua akan mengawasi dan melindungi reinkarnasi. Kalian juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami Dao Agung Reinkarnasi dan hukum Dao Surgawi. Siklus reinkarnasi memiliki tatanan dan hukumnya sendiri. Kalian berdua hanya perlu ikut campur ketika ada yang ingin menghindari atau melanggar hukum tersebut. Mulai sekarang, aku memberi kalian berdua wewenang atas siklus reinkarnasi. Suara Chu Xuan menjadi serius. Ji akan menjadi Santo ekstrim, dan Hun Yu akan menjadi Santo mutlak. Kalian berdua akan menjaga siklus reinkarnasi di sini. Begitu Chu Xuan selesai berbicara, prinsip Dao besar reinkarnasi muncul, dan nasib mereka pun terjalin dengannya. Pada saat yang sama, dia memberi mereka berdua hak untuk menggunakan kekuatan prinsip Dao besar reinkarnasi sampai batas tertentu. Hun Yu dan Ji keduanya terkejut. Ini adalah prinsip Dao besar reinkarnasi.
Mendengarnya adalah satu hal, tetapi mengalaminya sendiri adalah hal yang lain. Baru sekarang mereka berdua memahami misteri dan ketidakpercayaan tentang reinkarnasi. Itu memang kesempatan yang bagus. Dalam arti tertentu, mereka bisa abadi selama prinsip Dao besar reinkarnasi tidak dihancurkan. Lebih jauh lagi, seiring pertumbuhannya, mereka pun akan tumbuh. Bahkan mungkin saja prinsip Dao Agung reinkarnasi dapat mencapai tingkat Dao Agung 9 zona. Ini Raja Hantu Fengdu dan Yuer. Mereka adalah penguasa dunia hantu. Kalian berasal dari dua sistem yang berbeda. Namun, kalian berdua juga penjaga dunia hantu, dan harus melindunginya jika diperlukan. Raja Hantu Fengdu dan Yuer muncul di depan Hun Yu dan Ji. Salam untuk Santo Mutlak Hun Yu dan Santo Ekstrim Ji. Mereka membungkuk dengan hormat. Hari ini, aku akan mengubah dunia hantu menjadi dunia bawah. Suara Chu Xuan bergema. Setelah berpikir mendalam, ia memutuskan bahwa mengingat peran siklus reinkarnasi, sudah saatnya untuk mengubah nama dunia hantu. Chu Xuan membuat pengaturan baru untuk Netherworld. Namun, status ras hantu tidak akan berubah. Tentu saja, ras hantu tidak akan menjadi satu-satunya ras yang ada di masa mendatang. Setelah Chu Xuan menyelesaikan pengaturannya, dia meninggalkan Raja Hantu Fengdu dan Yuer yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengoperasian Netherworld. Hun Yu dan Ji duduk bersila di kedua sisi prinsip Dao Agung reinkarnasi. Sosok mereka tersembunyi di dalamnya saat mereka memahami dan mempelajari siklus reinkarnasi. Setelah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mati, jiwa mereka tersedot ke Netherworld dan memasuki siklus reinkarnasi setelah melewati jembatan reinkarnasi. Ingatan mereka tentang kehidupan sebelumnya terhapus, dan mereka kemudian bereinkarnasi ke dalam 9 zona. Setelah reinkarnasi, lahirlah kesadaran baru. Pada saat itu, keduanya merasakan bahwa misteri reinkarnasi tidak dapat dipahami, begitu pula betapa luasnya Dao besar. Jika seseorang mengembangkan prinsip Dao yang mirip dengan reinkarnasi dan menggunakan teknik rahasia untuk melindungi kesadarannya, mereka akan mampu bereinkarnasi dan mengolah lagi dengan ingatan yang utuh, dan dengan cepat bangkit kembali dan berkuasa. Ini akan memungkinkan mereka menghindari musuh-musuh mereka, dan bahkan menutupi kekurangan apapun yang mereka miliki dalam hal bakat. Tentu saja, ada kemungkinan bakat seseorang menjadi lebih buruk setelah reinkarnasi. Jika seseorang dapat mengendalikan tubuhnya sendiri dan bereinkarnasi menjadi seseorang dengan garis keturunan khusus, atau menjadi keturunan seorang ahli, mereka akan benar-benar bangkit di kehidupan berikutnya dan mengubah nasibnya. Sebelum siklus reinkarnasi, ada ahli yang bereinkarnasi menggunakan teknik rahasia. Itu adalah dunia yang berbeda dari siklus reinkarnasi. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang eksklusif untuk yang kuat. Yang lebih penting, metode reinkarnasi sebelumnya sebenarnya adalah bentuk lain dari kelahiran kembali, dan tidak mengubah esensinya. Itu berbeda dengan siklus reinkarnasi. Keduanya tersembunyi dalam siklus reinkarnasi, diam-diam memahami dan menyaksikan reinkarnasi orang mati. Makhluk lemah yang belum memadatkan jiwa keilahiannya akan meninggalkan kesadarannya setelah kematiannya dan tersedot ke dalam Netherworld dan ke dalam Sungai Styx. Di sana, setelah dibaptis di Sungai Styx, mereka akan menjadi hantu atau memasuki siklus reinkarnasi. Bersambung.